punya kabar gembira nih. Kita udah bisa sekolah minggu di gereja lagi loh. Tanggal 26 Juni ini jam 9.30. Teman-teman jangan lupa daftar di form pendaftaran yang ada di WA Group. Jangan lupa daftar ya. Sampai ketemu. Halo adik-adik, apa kabarnya? Masih ingat sama kakak? Yah, nama kakak Kak Grace. Kakak harap adik-adik dalam keadaan yang penuh sukacita, semangat karena kita hari ini mau memuji Tuhan. Kita sama-sama mau bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kakak mau tanya dulu nih, kalau ini angka berapa ya? Ya betul, angka 5. Kalau begitu kita punya mata ada berapa ya adik-adik? Ada 2. Tapi adik-adik tahu nggak berapa ya jumlah rambut kakak? Wah, tidak ada yang tahu adik-adik. Yang tahu hanya Tuhan Allah. Mari adik-adik kita sama-sama nyanyikan Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Hebat ya Tuhan kita. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya. Semuanya pun senang. Kalau begitu Tuhan juga tahu dong ya berapa jumlah anak-anak yang Ia kasihi. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam sorga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya.
adik-adik, hanya Tuhan yang mengetahui semuanya. Hebat ya Tuhan kita. Tuhan mengetahui setiap kita, anak-anaknya. Apalagi Tuhan semakin senang kalau anak-anaknya bersyukur dan mau memuji Tuhan dengan semangat. Sebelum kita kembali memuji Tuhan, adik-adik kita mau satu dulu di dalam doa. Spesial hari ini, doa pembuka kita akan disampaikan oleh teman Oliver. Silakan Oliver. Teman-teman, kita berdoa. Yesus, kami mohon hari Minggu berkati kami. Thank you. Amin. Ya, terima kasih Oliver untuk doanya. Buat adik-adik yang mau juga pimpin doa bersama, boleh ya. Nanti kalau kita udah ibadah onsite, adik-adik boleh mengangkat tangannya bilang, "Kakak, aku juga mau pimpin doa." Ditunggu ya adik-adik. Nah, adik-adik masih semangat? Masih dong ya. Kalau begitu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam apa? Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kita lompat. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah apa? Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sungguh hebat ya Tuhan kita. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita nyanyikan satu kali lagi ya adik-adik ya, dengan penuh sukacita. Setinggi-tingginya langit, Lebih tinggi apa? lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam apa? Sedalam-dalam lautan, Lebih dalam? lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Iya adik-adik, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tidak ada yang lebih hebat dari kasih Yesus. Nah adik-adik, hari ini kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yona. Sebelum itu, mari kita sama-sama angkat pujian Yesus sayang padaku. Dengan duduk yang tenang, dengan sikap yang baik,
kita nyanyikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Silakan Kak Yona, selamat menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Wah, senang sekali ya. Karena pada pagi hari ini Kak Yona bisa bertemu lagi dengan adik-adik, sekalipun ibadah kita masih online ya. Tapi kita nggak boleh sedih dan patah semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Dan kita harus tetap berdoa supaya di minggu-minggu yang akan datang kita semua bisa kembali lagi sekolah minggu di gereja, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan kakak sekolah minggu. Untuk itu adik-adik, apakah adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau begitu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami semua bisa kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tema cerita kita pada pagi hari ini adalah berkat bagi semua bangsa. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan kisah tentang sida-sida dari Ethiopia yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Gimana ya ceritanya adik-adik? Yuk kita dengar bersama-sama. Datanglah malaikat Tuhan kepada Filipus dan berkata, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Dan jalan itu sangat sunyi. Lalu berangkatlah Filipus ke sana. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Kemudian, sekarang orang itu sedang berjalan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu."
Lalu Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus kepada sida-sida itu, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawab sida-sida itu, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik ke keretanya dan duduk di sampingnya. "Tolong bacakan cerita ini." Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Setelah Filipus membacakannya, kemudian sida-sida ini bertanya kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Kemudian Filipus berbicara dan menjawab sida-sida tersebut. Filipus juga mulai menceritakan tentang firman Tuhan. Ia memberitakan Injil Yesus kepada sida-sida itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan naik kereta kuda. Di tengah perjalanan, dilihatnya ada air. Kata sida-sida itu kepada Filipus, "Apakah halangannya kalau aku dibaptis di air itu?" Jawab Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh Tuan dibaptiskan." Kata sida-sida itu, "Aku percaya Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta dan mereka menuju ke dalam air. Wah, kira-kira apa ya yang dilakukan mereka? Ya, benar, mereka mau dibaptiskan. Siapa yang dibaptiskan? Sida-sida dari Etiopia itu yang dibaptiskan. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus ke sebuah kota yang bernama Asdod. Dan saat ini, sida-sida dari Etiopia ini tidak bersama dengan Filipus lagi. Mereka sekarang melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Dan Filipus memberitakan Injil tentang Yesus sampai ke sebuah kota yang bernama Kaisarea. Adik-adik, dari cerita barusan kita mau sama-sama belajar kalau Tuhan itu sangat peduli loh kepada kita semua, dan Tuhan juga mau kalau kita juga peduli dengan sesama kita. Nah, sikap peduli Tuhan ini bisa kita lihat melalui Filipus yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan kepeduliannya kepada semua bangsa. Sehingga Tuhan memakai Filipus untuk peduli juga kepada sida-sida dari Etiopia. Ketika berjumpa dengan Filipus, sida-sida itu bilang kepada Filipus kalau ia tidak mengerti maksud dari kitab Yesaya yang sedang ia baca, dan ia meminta Filipus untuk menjelaskannya. Melalui penjelasan Filipus tadi, sida-sida sekarang mengerti kalau Allah sangat mengasihi dan peduli kepada semua orang, termasuk dirinya. Bahkan sida-sida itu juga meminta Filipus untuk membaptiskannya. Filipus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa lain dan bercerita tentang firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga dipanggil untuk peduli dan menjadi berkat untuk semua orang, untuk sesama kita. Caranya gimana ya adik-adik? Caranya di
bisa dengan menceritakan firman Tuhan dan selalu berbuat baik kepada sesama kita. Sekarang Kayona mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik, untuk ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 12 ayat 3b. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Adik-adik, sekian cerita yang bisa Kayona sampaikan pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, kita tetap semangat ya untuk peduli dan menjadi berkat untuk sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, gimana firman yang disampaikan oleh Kayona? Ternyata Tuhan Yesus mengasihi semua bangsa. Ia mengasihi semua anak-anak. Tuhan memelihara setiap kita. Tapi ketika Tuhan mengasihi kita, apa yang hendak kita lakukan? Yaitu peduli. Kita juga harus mengasihi orang lain. Nah adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik semua untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa menaruhnya atau bisa memberikannya kepada orang tua adik-adik untuk disampaikan kepada gereja. Ayo adik-adik, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh memberkati kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan yang terbaik. Berkati persembahan ini sehingga bisa dikelola oleh gereja untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, karena Tuhan sudah mengasihi kita dan kita juga mau mengasihi orang lain, yuk kita sama-sama kembali bangkit berdiri. Kita nyanyikan LOVE. Kita nyanyinya dengan penuh sukacita dan pakai gerakan ya adik-adik. Oke? Oke. I say L. Kita pakai gerakan yang kecil. I say L-O. L-O-V. L-O-V-E. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Choo 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 choo. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Sekarang pakai gerakan yang besar. Siap ya semua? I say L. I say L-O. L-O-V. L-O-V-E. Everybody needs some love. Choo 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 choo. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. Masih semangat ya? Kita nyanyikan satu kali lagi. Pakai gerakan kecil. I say L. I say L-O. L-O-V. L-O-V-E. Everybody Yang needs kecil. some love. Everybody Yang besar. needs some love. Everybody needs Yang some kecil love. lagi. Everybody needs some love.
Adik-adik, sungguh sukacita ya sekolah minggu kita hari ini. Nah, kakak mau ngajak adik-adik semua untuk terus bersyukur dan bersukacita dalam menjalani setiap hari. Kalau kita bersyukur, ada yang ngeluh nggak ya? Tentu tidak ada ya adik-adik, karena Tuhan mengasihi setiap kita, mengasihi semua bangsa yang ada di dunia. Nah adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh memberkati sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, kami juga sudah boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, kakak, dan kita semua. Sampai bertemu lagi. Berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita.